Halo, semoga kalian senang mendengarkan cerita kali ini. Di dunia ini banyak banget manusia yang menakjubkan. Beberapa dari mereka bahkan memiliki keunikannya tersendiri. Tak banyak dari mereka yang menunjukkan, bahkan juga ada yang memang menutupi biar gak kelihatan aneh. Hal ini terjadi banget dalam lingkungan gue. Gue punya salah satu temen. Awalnya sekilas kelihatan ya normal, kalau nongkrong ya nggak ada yang aneh gitu. Tapi lama-lama gue sadar sama apa yang ada di dalam diri dia. Dia tuh kayak punya kontak sama makhluk yang gak bisa dilihat dengan mata normal. Udah cukup lama gue kenal sama dia. Makin sering nongkrong gue makin sadar sama apa yang dia lakuin setiap hari. Hal yang awalnya biasa, sekarang lama-kelamaan gue makin sadar. Semua hal yang dia lakuin kayak seolah dia lagi berinteraksi sama mereka. Dia gak pernah mau gue sebut namanya kalau misalkan gue lagi cerita. Gue udah lama kenal sama dia. Makin sering nongkrong, gue makin sadar sama apa yang dia lakuin setiap hari. Hal-hal yang awalnya biasa, sekarang lama-kelamaan gue makin sadar. Semua hal yang dia lakuin kayak seolah-olah dia lagi berinteraksi dengan mereka. Saat awal gue nongkrong bareng dia, keanehan yang pertama itu dia kayak tiba-tiba suka ngeliat ke sudut suatu tempat dan senyum-senyum sendiri gitu kayak orang gila. Dan bahkan kadang sambil ngomong gak jelas gitu. Suaranya kalau ngomong gak jelas itu ya kayak apa ya, sekilas kayak dia bilang iya, maaf, dan nanti saya sampaikan. Oke, buat orang awal yang kenal dia emang itu kelihat kayak orang gila. Tapi buat gua yang udah bertahun-tahun kenal sama dia, ya ini udah aneh menurut gua. Mungkin itu salah satunya aja. Gue selalu berusaha supaya dia cerita apa yang dia lakuin, dan saat itu gue benar-benar mau tahu gitu. Karena emang gue tuh suka bahas hal kayak gini. Bukan gue pemberani, tapi ya gue mau kenal dan gue mau nyoba interaksi sama mereka juga gitu. Singkat cerita, gue dan anak-anak tongkrongan gue nih, gue ngadain kayak jalan-jalan di satu curug di daerah Bogor. Saat itu kita ambil jalan malam. Niatnya sih biar dari pagi mainnya, karena kalau berangkat siang sih takutnya tempatnya udah rame gitu, jadi udah rame didatengin pengunjung. Dan sorry, cerita perjalanan gue potong, langsung gue ceritain saat gue sampai ke lokasi gitu. Di tempat parkir motor, karena kan emang kita tuh nyampe ke tempat parkir motor itu jalan buat ke lokasi curugnya itu juga lumayan ya, kurang lebih makan waktu sekitar 1-2 jam lah ke lokasi. Dan mungkin dari situ gue akan menceritakan hal-hal yang memang harus gue ceritain sama kalian. Dia, temen gue yang satu ini, dia emang gak pernah mau ngaku kalau dia tuh benar-benar bisa interaksi sama makhluk yang gak bisa dilihat dengan mata normal. Tapi gue peka sama apa yang dia lakuin, karena ya sedikit banyaknya gue pernah baca beberapa artikel yang berkaitan dengan hal-hal mistis. Jadi ya saat dia ngelakuin hal-hal yang aneh, ya gue sedikit ngerti gitu loh. Oke, singkat, kita sampai sekitar jam 1 malam. Kita tidur sebentar dan bangun sekitar jam 5. Gak lama kita mulai perjalanan ke lokasi curug itu. Dia selalu ingetin gue buat selalu jaga sikap. Ya oke lah, gue ngerti di tempat manapun kita ya memang harus jaga sikap. Sampai di suatu momen tiba-tiba dia ngangguk kepala sendiri dan bilang assalamualaikum. Loh, gue kaget. Spontan gue langsung cari kayak, wah lu ngomong sama siapa nih? Sedangkan kondisi kita cuma berempat doang gitu, gak ada orang lain lagi. Jadi gue nanya dong, lu ngomong sama siapa? Dan dia cuma bilang, apa salahnya kita mengucap salam di tempat orang, kan itu namanya sopan santun. Ya oke, masuk akal. Balik lagi, gue lanjutin perjalanan. Matahari pagi waktu itu tuh udah mulai kelihatan ya. Jadi kan kita bawa senter nih buat bantu jalan. Jadi senternya udah kita masukin lagi ke tas kita masing-masing.
Salah satu teman gue pas nyampe lokasi itu cerita, dia bilang, bro kita tadi jalan berempat doang kan ya. Ya gue jawab lah, iyalah mau sama siapa lagi. Sambil gemeter dia bilang, sumpah ya, gue lihat cahaya senter di belakang gue ada 4 bukan 3. Ya harusnya kalau gue bawa 1 senter, ya gue cek ke belakang gue ya 3, tapi itu ada 4 senter. Teman gue cerita kayak gitu, dan semua anak-anak langsung diem kayak, ini orang bener gak sih gitu. Dia cuma bilang, sebenarnya gue mau bilang ya, cuma gue takut ngerusak suasana aja, sedangkan lo tahu sendiri kita lagi ada di tempat kayak gimana. Dan di situ gue baru sadar, alasan dia bilang salam atau dia ngucap salam itu gue baru sadar. Apa dia tahu ada sesuatu yang datang, makanya dia ucap salam? Itu juga salah satu kejadian yang masuk akal sih menurut gue. Dan dari kasus itu juga gue yakin sama apa yang dia punya gitu. Gue selalu berusaha buat nanya sama dia sampai dia ceritain semuanya. Ya mungkin ini sedikit cerita aja. Next gue bakal ceritain hal-hal yang lebih aneh dari teman gue itu. Semoga kalian menikmati ceritanya. Terima kasih.